Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku tutupi telingaku dengan dua tanganku. Biarlah cepat berlalu dan ku gadaikan cintaku. Halo semuanya, itu tadi lagu-lagu lama oleh Gomblo, judul tentang menggadaikan cinta gitu ya, karena hati yang patah hati gitu, karena dikhianati gitu saudara ya. Jadi saya mengucapkan selamat Valentine's Day buat kita semua. Hari ini persis bicara mengenai Valentine's Day, hari berkasih-kasihan gitu. Saya nggak mau bahas mengenai asal muasalnya, latar belakangnya, siapa yang bukan begitu banyak gitu ya saudara ya, tapi saya mau ngomong tentang kita merayakan kasih, merayakan cinta. Haleluya. Dan tentunya mengenai patah hati gitu. Karena bicara cinta, bicara kasih itu sering sekali bicara mengenai patah hati ya. Hati yang hancur gitu karena perbuatan pasangan yang mungkin, atau teman atau saudara yang mungkin membuat cintanya seperti tidak berbalas gitu, atau dikhianati saudara. Nah, ada dua hal yang saya mau bahas. Yang pertama adalah mengenai orang-orang yang mungkin sedang mencari cinta, sedang mencari kasih gitu. Nah, kita sering mendengar aku mengasihi ini, aku mencintai ini, aku mencintai. Cinta itu menjadi kata-kata yang biasa gitu ya saudara, tapi itu sebenarnya kerinduan setiap kita. Manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah, yang Allah adalah kasih gitu. Kita itu orang yang rindu untuk mengasihi, mencintai, dan dicintai. Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, ada orang yang masa-masa saat ini mungkin tidak mempunyai kekasih, pasangan gitu. Mungkin tadinya ada tapi patah hati atau bubar, putus gitu saudara ya. Tapi ada orang yang mencari. Ya, orang yang mencari ini kadang-kadang sudah pasti dia bikin standar, saya maunya pasangan yang seperti ini. Dia membayangkan, merindukan, memimpikan orang yang idealnya seperti apa, seorang laki-laki yang seperti apa, seorang wanita yang seperti apa. Tapi perlu kita ketahui bahwa kita juga harus mengerti, kalau kita menginginkan orang yang seperti apapun standar yang kita mau, requirement yang kita mau, apakah kita menjadi orang yang siap untuk orang seperti itu, cocok dengan orang yang seperti itu gitu ya. Ya, kalau kita mau cari orang yang rajin, yang orang yang selalu sibuk gitu ya, apakah kita siap untuk orang seperti itu? Bukan hanya karena gantengnya atau cakep, cantiknya saja saudara gitu ya. Alkitab berkata begini, bahwa apa yang engkau ingin, Matius 7 saudara, apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu gitu ya, lakukan kepada mereka gitu. Karena itulah rangkuman dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu mirip banget kalimatnya dengan yang ada di Matius 22, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan di atas kedua hukum inilah tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ketika kita mau pingin orang lain melakukan kepada kita sesuatu, lakukan kepada mereka. Itu bicara mengenai konteks kasih, konteks cinta gitu saudara. Jadi kalau kita menginginkan seorang itu untuk menjadi pasangan kita, mungkin untuk menghabiskan waktu hidup kita, sisa hidup kita bersama dengan mereka, orangnya begini-begini, pertanyaannya, apakah kita mau menjadi orang yang seperti itu dengan mereka, kepada mereka? Apakah kita siap untuk mendukung orang yang kita inginkan, bagaimanapun kita inginkan mereka? Apakah kita juga bisa kepada mereka seperti itu saudara? Jadi konteksnya bahwa kita menginginkan seorang untuk mengasihi kita, yang paling penting sih yang kita lakukan adalah
apakah kita sudah menjadi orang yang layak untuk diingini orang gitu, saudara ya? Apakah kita menjadi orang yang orang lain juga pingin menghabiskan waktu bersama, pengen untuk menghabiskan sisa hidup mereka bersama kita? Saya yakin percaya, kalau kita punya pandangan seperti itu, mungkin nggak begitu sulit untuk kita menemukan orang yang akan mau menghabiskan waktunya, bahkan hidupnya bersama dengan kita. Haleluya. Jadi broken heart itu, kepatah hati yang terjadi itu, saudara, bisa disembuhkan dengan kita bisa menyiapkan diri kita menjadi calon pasangan yang baik untuk orang, siapapun orang yang kita inginkan. Yang kedua adalah mengenai kasih di antara mungkin suami istri atau pertemanan gitu, yang sudah ada, yang mungkin terjadi masalah, bahkan ada yang numpuk nih. Kita bicara kisah kasih dan cinta hari ini, bagaimana itu sudah membuat kita patah hati. Ada yang mungkin tetap bertahan tapi banyak luka-luka di hatinya gitu, saudara ya. Bagaimana kita bisa menyikapi kasih ini gitu, cinta ini, hubungan ini gitu, sementara kita merayakan di Valentine's Day, saudara. C.S. Lewis, penulis Chronicles of Narnia yang sudah difilmkan, saudara, berkata ada 4 tipe kasih gitu ya, yang juga berhubungan dengan bahasa Yunaninya, Greeknya, yaitu agape love gitu, yaitu kasihnya Allah, kasih yang unconditional gitu. Kemudian storge love, ini parental love, kasih perlindungan di antara keluarga. Kemudian phileo love, which is mengenai brotherly love, pertemanan, persahabatan. Dan eros love, ini hubungan romantis gitu ya, passionate gitu. Kita boleh memulai dari hal ini sih, di keluarga, di pertemanan, atau bahkan di hubungan kekasih kita gitu ya, eros. Kita mulai dengan ini, saudara. Tapi kan manusia nggak ada yang sempurna, kita make mistakes gitu. Nah, ini yang membuat patah hati tadi, ini yang membuat hati itu tersakiti gitu. Bagaimana mengobatinya? Nah, kita sebenarnya harus beranjak dari kasih tadi, eros, phileo, dan storge, kepada kasih form yang lebih tinggi, bentuk yang lebih tinggi, itu kasih agape. Saya nggak bilang kita bukan Tuhan, tapi kita bisa minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa memiliki kasih itu, yang artinya apa? Yang selalu mau mengampuni, saudara. Pengampunan itu kunci daripada hubungan kasih, hubungan cinta yang akan bisa kokoh terus. Kita kan salah, saudara saya juga salah, saya pernah salah gitu. Tapi ini bisa hubungannya baik terus karena kita bisa mengampuni dan diampuni. Bukankah begitu Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita? Karena Dia sayang. Dan setelah kita percaya pun, saudara saya masih sering jatuh dalam dosa, dan Tuhan tetap mengampuni, sehingga kita bisa diubahkan. Hubungan kita sama Tuhan semakin hari semakin lebih baik. Demikian juga dengan pasangan kita, suami istri, pertemanan, di tengah-tengah keluarga. Pengampunan menjadi hal yang paling penting untuk kita bisa menjaga kasih itu. Dan itu juga yang akan mengobati luka hati, patah hati tadi, saudara. Di kitab Yohanes 15 dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Wow! Kalau kita mau mati bagi saudara kita, masa kita nggak bisa mengampuni mereka? Justru karena kita mau mengampuni pasangan kita, suami kita, istri kita, adik kita, teman kita, persahabatan, hubungan ini bisa tetap kuat. Dan broken heart, hati yang patah tadi, hati yang terluka tadi, bisa diobati karena ada pengampunan, saudara. Sedangkan orang di luar sana aja, kalau menyakiti kita, Tuhan Yesus bilang apa? Di kitab Matius, bahwa berdoalah buat musuhmu, katanya. Ampunilah, kasihilah musuhmu, dan berdoalah buat mereka yang menganiaya engkau. Wow! Orang yang menganggap kita musuh aja, kita harus mengasihi mereka. Apalagi orang yang kita kasihi, istri kita, suami kita, anak-anak kita, teman kita, sahabat kita. Kita harus mau mengampuni. Mengampuni itu akan membuat hubungan terus semakin kuat, kepercayaan terus dibangun, dan patah hati tadi akan dipulihkan.
Seperti Tuhan Yesus bilang, kita memang bukan Tuhan mampu melakukan itu, tapi itulah makanya kita membutuhkan Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan untuk terus bisa mengampuni, sehingga kasih cinta di antara kita kepada pasangan, kepada teman, kepada keluarga kita itu bisa semakin kuat. Haleluya. Sekali lagi saya mengucapkan Happy Valentine's Day. Selamat merayakannya bersama orang-orang yang kita kasihi. Terus tetap punya spirit yang mengampuni, dan biar hati kita yang luka bisa dipulihkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.